Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran Al-Quran, beliau Al-Ustadz Teguh Arafah Julianto, STHI MAG. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai metode Iqra, di mana saya selaku pemateri pertama dan teman saya selaku pemateri kedua yang bernama Lia Lestari. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang metode Iqra. Sejak tahun 50-an, penyusun metode Iqra telah berkecimpung dalam pengajaran Al-Quran dengan menggunakan berbagai metode yang dalam kenyataannya ternyata belum sempurna. Atas dasar pengalaman yang cukup lama dan permintaan serta desakan dari berbagai pihak, maka tersusunlah buku Iqra. Selanjutnya yaitu penanaman metode Iqra. Dilihat dari segi arti kata, Iqra berarti bacalah, yang dapat dimaknai segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan harus berawal dari membaca. Begitu juga dengan Iqra yang berfungsi sebagai tahap awal untuk bisa dan lancar membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengarang. Pencetus atau penemu metode Iqra ini adalah Kiai Haji As'ad bin Humam. Selanjutnya yaitu metode Iqra. Yang pertama adalah menuntut cara belajar siswa aktif. Yang kedua, penggunaannya dengan penerapan klasikal, yaitu membaca secara bersamaan. Selanjutnya yaitu menggunakan pembelajaran individual atau sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan menggunakan cara praktis. Selanjutnya pembelajaran tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir adalah fleksibel, yakni semua jenjang pendidikan dapat menggunakan metode ini untuk belajar membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kekurangan metode Iqra. Di dalam metode Iqra, bacaan-bacaan tajwid dikenalkan hanya sedikit dan tidak mendalam. Poin kedua yaitu metode Iqra tidak dianjurkan menggunakan irama murattal. Dan yang ketiga dari kekurangan metode Iqra adalah metode Iqra tidak mengenalkan bacaan gharib, yaitu bacaan yang tersembunyi atau tersamarkan. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Lestari. Di sini sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi dari saudari Nur Fitrah. Itu metode Iqra. Di mana metode Iqra ini terdiri dari 6 jilid, yaitu pengenalan cara membaca huruf hijaiyah yang berbaris fathah sekaligus makhraj hurufnya. Dan kemudian yaitu membaca huruf-huruf secara acak. Kemudian selanjutnya jilid kedua yaitu pengenalan tanda panjang, kemudian pengenalan huruf sambung. Nah, selanjutnya jilid yang ketiga. Jilid ketiga ini yaitu pengenalan tanda baca kasroh dan tanda baca panjang sekaligus memperkenalkan tanda sukun. Pengenalan tanda baca lemah dan tanda baca panjang. Selanjutnya jilid yang keempat, di mana ini yaitu pengenalan bacaan tanwin, pengenalan nun dan min sukun, pengenalan huruf qalqalah dan cara membacanya, ain sukun dan kaf sukun dan qaf sukun. Baik, saya akan melanjutkan itu jilid yang kelima, di mana ini yaitu mengetahui pengetahuan bacaan waqaf, pengenalan bacaan panjang 5-6 harakat, pengenalan huruf tasydid, pengenalan bacaan dengung, pengenalan bacaan yang tidak dengung, pengenalan alif lam siap, pengenalan alif lam qamariyah, pengenalan bacaan lafaz Allah yang sebelumnya dari harakat kasrah dan lemah, dan pengenalan lafaz Allah yang sebelumnya berkasrah. Kemudian yang terakhir yaitu jilid yang keenam. Nah, yang ini itu pengenalan nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf waw dibaca dengan dengung. Pengenalan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ba, dan pengenalan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang ifa. Pengenalan bacaan wakaf lazim mutlak la jaiz la waqfafi. Pengenalan bacaan huruf-huruf qalqalah yang bertasydid bila diwakafkan. Mungkin cuma itu yang sempat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.